Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ranggon, selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Udara pagi di desa Girimukti selalu membawa kedamaian. Langit biru yang cerah, suara ayam berkokok dari kejauhan, dan aroma rumput basah yang terkena embun membuat siapapun betah tinggal di sini. Rumah-rumah panggung berjejer rapi, sebagian besar terbuat dari kayu jati dengan tiang-tiang penyangga yang menjulang di atas tanah. Di bawah kolong rumah biasanya ada ayam yang berlari-lari kecil atau tumpukan kayu bakar. Di tepi desa, di bawah rindangnya pohon-pohon besar, seorang anak laki-laki tampak sibuk mengumpulkan ranting-ranting kecil. Dengan rambutnya yang berantakan dan baju lusuh, bersiul kecil sambil menendang-nendang batu di jalan setapak. Sesekali dia berhenti untuk mengamati seekor belalang yang hinggap di dedaunan. Bim! Jangan melamun terus!" teriak suara nyaring dari arah belakang. Itu Eka, sahabatnya yang berlari-lari kecil sambil menggendong kantong kain yang terlihat berat. Bima menoleh dengan senyum jahil. "Aku nggak melamun, aku lagi mikir mau bikin jebakan belalang." Eka mendengus. "Jebakan apa?" Desa Girimukti memang tak terlalu besar, tapi rasanya seperti dunia kecil yang lengkap. Setiap pagi laki-laki dewasa berbondong-bondong ke sawah sambil memanggul cangkul di pundak mereka. Perempuan-perempuan bercengkerama di tepi sungai mencuci pakaian sambil sesekali tertawa kecil. Anak-anak yang lebih kecil bermain di pelataran rumah atau berlarian mengejar ayam. Di ujung desa, ada sebuah balai kecil yang biasanya jadi tempat berkumpul warga. Di sana Pak Danu, tetua desa, sering bercerita tentang legenda-legenda kuno. Beberapa cerita itu membuat bulu kuduk merinding, terutama yang melibatkan makhluk gaib seperti wewe gombel atau kolong wewe. Ketika matahari sudah mulai tinggi, Bima pulang ke rumah sambil membawa ranting-ranting yang ia kumpulkan. Di dapur, ibunya, Bu Sri, sedang sibuk menggoreng pisang sambil ngipas bara api. Aroma manis pisang goreng menguar ke seluruh rumah. "Rantingnya taruh di bawah kolong aja, Bima," kata Bu Sri tanpa menoleh. "Siap, Bu." Bima melempar ranting-ranting itu ke bawah kolong rumah dan langsung duduk di dapur sambil mengintip wajan besar di atas tungku. "Ibu bikin buat jualan di pasar?" tanya Bima. "Iya, nanti sore bawa ke rumah Wulan ya. Suruh dia bantu ibu buat bungkus kue ini." Bima mengangguk sambil mengambil satu pisang goreng. "Ya, Bu." Bu, katanya di kolong rumah Pak Dirjo ada suara aneh semalam. Beneran ada hantu ya?" Bu Sri mendelik. "Jangan bicara sembarangan, Bima. Kalau maghrib jangan main di luar apalagi dekat kolong rumah." Bima melirik keluar dapur ke arah kolong rumah mereka. Gelap, dingin, dan terlihat seperti tempat yang menyimpan rahasia. Ayam-ayam yang berkeliaran di sana terlihat biasa saja, tapi ada sesuatu tentang bayangan di sudut yang membuatnya merasa tak nyaman. Bima menggigit pisang gorengnya sambil memikirkan cerita yang sering ia dengar dari Pak Danu. Kata Pak Danu, ada makhluk yang suka tinggal di bawah kolong rumah. Dia kecil seperti anak-anak tapi wajahnya aneh. Makhluk itu yang disebut kolong wewe suka menculik anak-anak yang bermain terlalu lama di luar rumah, terutama menjelang senja. Bima menggelengkan kepala, mencoba mengusir bayangan menyeramkan itu. Pasti cuma cerita buat nakutin anak kecil," gumamnya. Hari itu berlalu dengan tenang. Bima mengantar pisang goreng ke rumah Wulan, melewati jalan setapak di antara sawah yang hijau. Wulan sudah menunggunya di beranda rumahnya sambil melipat daun pisang untuk membungkus kue. Mereka bercakap-cakap, sesekali tertawa, tapi senja mulai turun. Suara azan maghrib dari surau kecil di tengah desa membuat semua orang segera menghentikan aktivitas mereka. Bima buru-buru pamit pada Wulan dan pulang ke rumah. Seperti biasa, tak ada yang berani tinggal di luar rumah terlalu lama saat malam mulai datang. Malam di desa Girimukti selalu sunyi. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali angin yang berhembus menggoyangkan daun-daun pohon. Di rumah panggung keluarga Bima, lampu minyak tergantung di dinding memancarkan cahaya kekuningan yang temaram. Hanya Pak Jaka sedang duduk di balai kayu sambil memperbaiki sabit yang rusak. "Bima, kalau sudah malam jangan main di luar," ujar Pak Jaka tanpa menoleh, matanya fokus pada sabit yang diasahnya. "Di luar dingin, kamu bisa sakit." Bima, yang duduk bersila di lantai sambil memainkan layangannya, hanya bergumam. "Iya ayah, aku nggak kemana-mana kok."
Bu Sri muncul dari dapur membawa cangkir berisi wedang jahe hangat untuk suaminya. Bima, kalau besok mau main ke hutan, hati-hati. Jangan terlalu jauh, katanya lembut, tapi nadanya tegas. Bima mendongak. Kenapa sih semuanya ngelarang-larang terus? Hutan itu nggak serem, Kok. Bukan soal serem atau enggak, jawab Pak Jaka menyeruput wedang jahe. Di sana banyak hal yang nggak bisa kamu lihat, tapi mereka ada. Kalau nggak hati-hati, kamu bisa nyasar atau ketemu sesuatu yang nggak diinginkan. Esoknya, matahari bersinar cerah. Bima, Eka, dan Wulan memutuskan bermain di hutan kecil di tepi desa. Mereka membawa bekal berupa nasi bungkus yang dibungkus daun pisang, sebotol air, dan ketapel buatan sendiri. Jalan menuju hutan berupa tanah setapak yang berbatu, melintasi sawah yang hijau, dan sebuah jembatan bambu kecil di atas sungai. Hutan ini sebenarnya nggak serem, kata Eka sambil berjalan di depan. Cuma banyak pohon besar aja. Bilang gitu karena kamu nggak pernah sendirian di sini, balas Wulan menggenggam tangan kecilnya erat. Kalau sendirian, kamu bakal ngerasa ada yang ngikutin. Bima tertawa. Wulan, kamu kebanyakan dengar cerita Pak Danu deh. Ketika mereka sampai di tengah hutan, mereka menemukan pohon besar dengan batang yang sangat lebar. Pohon itu tampak tua, dengan akar-akar yang menjulur kemana-mana dan lubang besar di tengah batangnya. Wow, besar banget, seru Bima sambil mendekati pohon itu. Ia menunduk untuk mengintip ke dalam lubang. Ada sesuatu di sini. Wulan dan Eka mendekat dengan penasaran. Dari dalam lubang, Bima mengeluarkan sebuah boneka kayu tua. Boneka itu kecil, hanya sebesar tangan orang dewasa, dengan pakaian lusuh yang sudah hampir robek. Wajahnya tersenyum, tapi matanya terlihat kosong. Serem banget, bisik Wulan sambil mundur sedikit. Jangan dibawa, Bim. Kenapa? Ini cuma boneka, jawab Bima sambil mengamati boneka itu lebih dekat. Mungkin ada yang buang di sini. Aku mau bawa pulang. Eka menggeleng. Kayaknya itu barang lama, Bim. Jangan-jangan itu punya orang atau ada ceritanya. Tapi Bima mengabaikan mereka. Ia memasukkan boneka itu ke dalam tasnya. Kalau kamu takut, ya jangan lihat. Aku bawa pulang aja. Malam itu, Bima meletakkan boneka kayu itu di sudut kamarnya, di atas meja kayu kecil yang penuh dengan barang-barang lain seperti ketapel, buku gambar, dan batu-batu koleksi. Semuanya tampak biasa saja sampai tengah malam. Saat seluruh rumah sudah sunyi, Bima terbangun oleh suara pelan seperti langkah kaki di bawah kolong rumah. Suaranya sangat halus, hampir seperti suara kucing berjalan, tapi langkah itu terasa aneh. Terlalu pelan dan ritmis. Tok, tok, tok. Bima bangkit perlahan dari kasurnya. Ia mengintip melalui celah papan lantai rumah, tapi hanya kegelapan yang terlihat. Ayam-ayam di bawah kolong tampak tenang, tidak seperti biasanya ketika ada gangguan. Cuma suara ayam, mungkin, gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia kembali berbaring, tapi suara itu muncul lagi, kali ini disertai dengan sesuatu yang lebih aneh. Suara cek-cekikikan kecil yang seperti suara anak-anak. Hei! Bima terdiam, tubuhnya mendadak kaku. Ia menutup kepalanya dengan selimut dan mencoba memejamkan mata, tapi suara itu terus terdengar, pelan namun jelas. Keesokan paginya, suasana rumah terasa sedikit aneh. Ayam milik Bu Sri tidak ada satupun yang keluar dari kolong rumah. Ketika Bima membantu ibunya menyapu halaman, ia melihat jejak kaki kecil di tanah yang basah mengarah ke kolong rumah. Jejak apa ini, Bu? Tanya Bima sambil menunjuk ke arah tanah. Bu Sri memandang jejak itu dengan wajah khawatir. Mungkin ayam atau kucing. Hari-hari setelah malam itu terasa berat bagi Bima. Meskipun dia berusaha untuk tidak memikirkan suara langkah kaki dan tawa aneh yang terdengar di malam sebelumnya, perasaan cemas selalu mengikutinya, seperti bayangan yang tak pernah hilang. Setiap kali Bima melintas di kolong rumah, dia merasa ada yang mengawasi dari bawah sana, sesuatu yang bukan ayam atau kucing. Pada siang hari, semuanya tampak normal. Anak-anak masih bermain di sawah, para ibu masih bercengkrama di pinggir sungai dan kehidupan desa berjalan seperti biasa. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang tersembunyi menunggu di balik kebisingan sehari-hari. Suatu sore, saat Bima, Eka, dan Wulan duduk di balai desa setelah membantu warga menata barang untuk pasar, Pak Danu datang. Dengan tongkat kayu panjangnya, ia berjalan perlahan menuju mereka. Wajahnya yang penuh kerut tampak serius, tak seperti biasanya. Anak-anak, ada yang perlu kalian tahu, kata Pak Danu, suara berat dan dalam. Kalian sudah mendengar cerita tentang Kolong Wewe? Bima dan teman-temannya saling pandang. Mereka sudah sering mendengar nama itu, tapi tak pernah benar-benar tahu siapa atau apa Kolong Wewe itu.
Pernah dengar sih Pak, jawab Eka. Katanya itu hantu yang suka nyulik anak-anak ya. Pak Danu mengangguk pelan, matanya menatap kosong ke arah jalan desa. Betul, kolong wewe itu bukan sekadar cerita. Dia tinggal di bawah kolong rumah, di tempat yang gelap, yang gak terlihat. Begitu anak-anak bermain terlalu lama, dia akan menunggu saat yang tepat untuk menculik mereka. Jadi itu, hantu? Tanya Wulan dengan suara bergetar. Pak Danu menggelengkan kepala. Bukan hanya hantu, kolong wewe itu makhluk yang dulunya adalah manusia. Tapi karena terperangkap dalam kegelapan dan kesendirian, dia berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang haus akan kehadiran anak-anak. Jika kalian menemukan boneka kayu seperti yang sering ditinggalkan di tempat-tempat itu, berhati-hatilah. Bima mendengarkan dengan serius, meskipun hatinya penuh pertanyaan. Ia ingat boneka kayu yang ia temukan di hutan. Boneka yang kini tergeletak di sudut kamarnya menunggu seperti benda mati yang penuh rahasia. Sejak hari itu, suasana di desa mulai berubah. Warga yang biasanya tertawa dan berbincang di warung kopi mulai tampak lebih tertutup. Beberapa ibu mengingatkan anak-anak mereka untuk tidak bermain dekat kolong rumah atau bahkan terlalu jauh dari rumah saat senja. Beberapa orang mulai merasakan hal-hal aneh, seperti suara gemerisik di tengah malam atau bayangan yang terlihat di bawah kolong rumah. Bima, yang awalnya tak terlalu percaya dengan cerita Pak Danu, mulai merasa cemas. Setiap kali ia lewat dekat kolong rumah, seakan ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Suara langkah kaki yang sama, pelan dan ritmis, seperti mengikuti langkahnya. Pada suatu malam, Bima tak bisa tidur. Ia bangkit perlahan, mencoba tidak mengganggu ayah dan ibunya yang sudah tertidur di kamar sebelah. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan melangkah keluar rumah. Langit malam itu cerah, hanya dihiasi bintang-bintang yang bersinar lemah. Bima mendekati kolong rumah, di mana ayam-ayam biasanya berkeliaran. Tapi malam ini, kolong rumah terlihat lebih gelap dari biasanya. Tanpa pikir panjang, Bima merunduk mencoba melihat sesuatu yang mungkin ada di bawah sana. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah tangan kecil yang dingin menyentuh pundaknya. Bima hampir terjatuh, terkejut. Ia menoleh dengan cepat, hanya untuk melihat Wulan berdiri di belakangnya. Wajah-wajah. "Wulan, kenapa kamu di sini?" tanya Bima dengan suara pelan, hampir tak percaya. Saya dengar suara," jawab Wulan terbata-bata. "Suara anak kecil tawa, seperti yang kamu ceritakan, Bim." Bima terdiam. Mereka berdua menatap kolong rumah yang gelap dan dalam kesunyian malam, suara itu mulai terdengar lagi, suara tawa cekikikan yang jauh seakan datang dari dalam tanah. "Hihi." Wulan menggenggam tangan Bima erat, wajahnya ketakutan. "Bima, aku nggak mau ada di sini. Aku takut." Bima merasa tubuhnya kaku. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang sangat salah. Mereka berdua mundur perlahan, berjalan mundur menuju pintu rumah. Tapi saat mereka hampir sampai, sebuah bayangan kecil melintas cepat di bawah kolong, seolah mengikuti mereka. Keesokan paginya, desa sudah gempar. Wulan menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ibunya menangis histeris, bertanya-tanya apakah Wulan bermain terlalu jauh atau mungkin ada yang menculiknya. Tapi yang membuat warga semakin khawatir adalah jejak kaki kecil yang ditemukan tanah dekat kolong rumah Bima. Jejak yang sama persis dengan yang ditemukan beberapa malam lalu. Desa Giri Mukti kini terasa lebih sepi daripada biasanya. Ketika pagi datang, meskipun matahari bersinar cerah, suasana hati semua orang seperti tertutup awan gelap. Wulan menghilang begitu saja tanpa jejak dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keluarga Wulan, terutama ibunya, tak henti-hentinya menangis. Di setiap sudut desa, orang-orang berbisik. Ada yang bilang Wulan hilang karena bermain terlalu jauh. Ada pula yang percaya bahwa kolong wewe yang menculiknya. Bima merasa dadanya sesak. Dia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Boneka kayu yang ia temukan di hutan, suara tawa yang mengerikan di malam hari. Semua petunjuk itu membawa Bima pada satu kesimpulan. Kolong wewe bukan sekadar cerita belaka. Dia nyata. "Bima, kita harus cari Wulan," kata Eka dengan suara tegas meskipun wajahnya tampak cemas. Mereka duduk di beranda rumah Bima. Mata mereka saling bertemu. Wulan adalah teman baik mereka. Tak mungkin mereka tinggal di... Bima mengangguk. "Kita harus ke tempat yang Pak Danu bilang. Kalau kolong wewe itu benar-benar ada, kita harus cari cara untuk menghentikannya."
Setelah berbicara dengan orang tua mereka, yang tentunya tidak setuju, akhirnya Bima dan Eka memutuskan untuk mencari Wulan. Mereka membawa bekal berupa roti dan air, serta beberapa alat yang mereka kira bisa berguna, termasuk kayu besar sebagai tongkat dan ketapel yang selalu mereka bawa untuk berjaga-jaga. Mereka berjalan pelan melewati jalan setapak yang berkelok menuju hutan tempat Bima menemukan boneka itu beberapa hari lalu. Angin pagi terasa lebih dingin dan udara hutan yang lembab menambah ketegangan di hati mereka. Keheningan hutan menyelimuti mereka seolah setiap langkah mereka diikuti oleh sesuatu yang tak tampak. Hanya suara gemerisik daun kering yang bisa terdengar menambah kesan menyeramkan. Bima, kamu yakin kita harus masuk lebih jauh? Hutan ini terasa? Beda, kata Eka sambil menatap ke arah pepohonan yang rapat. Beda gimana maksudmu? Tanya Bima sambil melangkah lebih jauh. Kayak ada yang ngintip dari balik pohon, jawab Eka pelan. Matanya melirik ke sekeliling. Aku nggak mau kalau ada yang aneh-aneh di sini. Bima berhenti dan memandang ke depan. Di balik pepohonan dia melihat sebuah bayangan bergerak cepat. Seperti seseorang yang berjalan, namun tubuhnya lebih ramping dan bergerak lebih cepat dari yang seharusnya. Bima menahan napas. Ada yang melihat kita, bisik Bima. Eka yang sudah mulai tampak takut menegakkan badan. Itu Wulan kan? Bima menggeleng. Bukan Wulanan. Kembali ke kolong rumah. Setelah beberapa waktu mencari di sekitar hutan, mereka merasa harus kembali ke desa. Sesuatu terasa mengganggu dan hutan itu sepertinya menyembunyikan lebih banyak rahasia daripada yang mereka tahu. Dalam perjalanan pulang, Bima dan Eka melewati rumah panggung milik keluarga Bima. Tunggu, kita ke bawah kolong rumah dulu, kata Bima dengan mendesak, merasa ada sesuatu yang belum mereka periksa. Kolong rumah tempat mereka mendengar suara-suara aneh malam itu. Eka menatapnya ragu. Bima, itu nggak ada apa-apa di sana. Hanya ayam kan? Tapi suara itu, tawa kecil itu berasal dari sana, jawab Bima dengan yakin. Dan Wulan, dia ada di sana. Mereka mendekati kolong rumah yang gelap. Tanah di bawahnya basah dan berdebu, dan suara deritan kayu terdengar saat mereka melangkah lebih dekat. Bima merunduk dan menatap ke dalam kegelapan. Wulan! Benarkah dia masih di sana? Saat Bima mendekatkan kepalanya ke bawah kolong, sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Ia menoleh dan mendapati Wulan dengan wajah yang pucat dan senyum menyeramkan berdiri di sana. Matanya kosong, tidak seperti biasanya. Suaranya terdengar pelan dan terdistorsi. Mereka bilang aku nggak boleh keluar, kata Wulan terengah-engah. Bima merasakan sesuatu yang tidak beres. Wulan, kamu nggak apa-apa. Wulan hanya berdiri di sana seperti terjebak di dalam dia yang lain, jauh dari jangkauan mereka. Tidak ada respons. Kemudian, tiba-tiba suara cekikikan itu terdengar lagi, pelan namun semakin dekat, seperti sesuatu yang mengamuk di bawah sana. Mereka melihat bayangan besar melintas di bawah kolong dengan kecepatan luar biasa. Bima dan Eka terkejut, melangkah mundur dengan cepat. Bima! Kita harus pergi, teriaknya sangat ketakutan. Bima menarik Wulan dengan paksa, namun Wulan tetap terdiam, tidak bergerak. Seketika tangan dingin menyentuh tubuh Bima, menariknya ke bawah kolong rumah. Cekikikan itu terdengar semakin keras, dan Bima merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Kejadian mengerikan, ketika Bima hampir terjatuh ke dalam kegelapan kolong, suara berat yang mengerikan bergema di telinga mereka. Suara yang familiar, suara tawa kolong wewe. Kalian sudah terlambat. Bima dan Eka berlari, menarik Wulan bersamanya, berusaha keluar dari kegelapan itu. Namun seakan ada sesuatu yang menghalangi mereka, memaksa mereka kembali ke dalam bayang-bayang gelap yang terus menghampiri. Saat mereka berhasil keluar dari kolong rumah, semuanya hening. Setelah kejadian yang mencekam di bawah kolong rumah, Bima dan Eka merasa tercekik oleh rasa takut yang tak kunjung hilang. Mereka berhasil menyelamatkan Wulan meskipun dengan sangat sulit. Namun, Wulan bukan lagi anak yang mereka kenal. Matanya yang kosong dan tubuhnya yang tampak lemah membuat Bima semakin yakin bahwa sesuatu yang lebih besar dari sekadar hantu atau mitos sedang terjadi. Keesokan harinya, desa Giri Mukti terlihat lebih sunyi. Berita tentang hilangnya Wulan dan penemuan mereka di bawah kolong rumah segera menyebar di kalangan warga. Pak Danu, tokoh masyarakat yang bijaksana, segera memanggil rapat darurat di balai desa. Warga desa yang biasanya sibuk dengan kegiatan sehari-hari, kini berkumpul dengan wajah penuh kekhawatiran. Bima, Eka, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kalian lihat? Tanya Pak Danu. Suaranya tegas namun penuh kecemasan. Ia berdiri di depan balai desa,
Menghadap para warga yang datang, Bima dan Eka saling pandang, keduanya merasa cemas. "Pak Danu, kami menemukan Wulan di bawah kolong rumah, tapi dia nggak seperti dulu lagi. Matanya kosong dan dia cuma bilang, mereka bilang aku nggak boleh keluar." Pak Danu menghela napas panjang, matanya menatap jauh ke depan. Kolong Wewe ini bukan hal yang bisa dianggap enteng. Sejak dulu, cerita tentang Kolong Wewe sudah ada, tapi banyak orang yang menganggapnya hanya mitos. Namun sekarang kita tahu bahwa ada kebenaran di balik cerita itu. Bima menggenggam tangan Wulan yang duduk di sampingnya. Wulan masih tampak kebingungan, tidak sepenuhnya sadar akan apa yang terjadi. "Kami takut, Pak Danu. Kami nggak tahu harus bagaimana. Kolong Wewe itu nyata, Pak." Pak Danu mengangguk pelan. Saya tahu kalian pasti sangat ketakutan. Tapi kita semua harus menghadapi ini bersama-sama. Tidak ada yang bisa melawan Kolong Wewe sendirian." Beberapa warga mulai berbicara, berbagi cerita mereka. Ada yang mengatakan bahwa mereka sering mendengar suara tawa yang aneh di malam hari atau melihat bayangan bergerak di kolong rumah mereka. Warga-warga yang lebih tua mulai berbicara tentang pengalaman masa kecil mereka, tentang betapa kuatnya cerita Kolong Wewe yang menghantui desa ini. Rapat balai desa semakin serius. Warga sepakat bahwa mereka harus bekerja sama untuk menghadapi ancaman Kolong Wewe. Mereka tahu jika mereka tidak bersatu, desa ini bisa saja terperangkap dalam teror yang tak berkesudahan. Pak Danu, yang dianggap sebagai penjaga tradisi dan pengetahuan desa, mulai merencanakan langkah-langkah yang harus diambil. Ini tidak hanya soal kekuatan fisik, kata Pak Danu dengan penuh keyakinan. Kita harus kembali ke akar kepercayaan kita harus melibatkan para tetua desa dan menggunakan cara-cara yang sudah diwariskan turun-temurun. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Ibu Wulan yang selama ini tampak terpuruk dalam kesedihan berdiri dan mendekati Pak Danu. "Pak Danu, tolong selamatkan anak saya. Saya tak bisa membiarkan dia begitu. Dia berubah, Pak, dan saya tahu ada sesuatu yang mengendalikan dirinya." Pak Danu menatap Ibu Wulan dengan penuh simpati. "Kami akan bantu, Bu. Kita akan lakukan ritual pembersihan, dan kalau perlu, kita akan memanggil bantuan dari para dukun yang ahli dalam hal ini." Masyarakat yang hadir pun mulai bergerak. Beberapa ibu rumah tangga menyiapkan makanan dan minuman untuk persiapan ritual. Sementara para pria desa mulai mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan upacara yang diwariskan oleh leluhur mereka. Malam itu desa Girimukti diselimuti keheningan yang tegang. Semua orang sudah berkumpul di tengah lapangan desa. Di tengah-tengah mereka sebuah altar sederhana dibuat dengan lilin-lilin putih yang menyala dan benda-benda dari alam yang dipercaya dapat mengusir roh jahat. Bima, Eka dan Ibu Wulan berdiri di depan altar bersama Pak Danu. Pak Danu memimpin ritual dengan tenang, membaca doa-doa dalam bahasa yang sudah lama tidak terdengar di telinga Bima. Tangan Pak Danu memegang tongkat kayu yang sudah digunakan oleh para tetua sebelumnya, dan dengan gerakan perlahan ia menggoyangkan tongkat itu di udara, menciptakan suasana yang penuh dengan kekuatan spiritual. "Duhai para leluhur kami, dengarkanlah kami, lindungilah desa kami, jauhkanlah kami dari kekuatan gelap yang mengancam," kata Pak Danu dengan lantang. "Kolong Wewe, kami menantangmu untuk keluar dari kegelapan yang selama ini kau sembunyikan. Kami tidak takut lagi." Tiba-tiba suara tawa itu terdengar lagi. Cekikikan yang menyeramkan mengisi udara malam dan mengguncang ketenangan desa. Wulan yang duduk di tengah lingkaran tiba-tiba berdiri dan mulai bergerak mundur. Matanya kosong, suaranya pelan namun penuh ancaman. "Kalian tak bisa menghentikan saya. Kalian tak bisa lari dari kegelapan ini." Tiba-tiba dari dalam bayangan gelap yang semakin mendekat, sosok tinggi muncul mengenakan gaun panjang yang mengembang. "Kolong Wewe!" Dengan senyumnya yang lebar dan mata yang kosong berdiri di depan mereka. Namun, dengan persatuan yang kuat, semua warga desa berdiri tegak. Pak Danu memimpin mereka untuk melantunkan doa bersama, dan lampu-lampu di altar mulai bersinar lebih terang, menyinari Kolong Wewe. Sesuatu mulai mengalir. Sebuah energi yang kuat mulai mengusir bayangan itu. Kolong Wewe menggeram, suaranya semakin keras, namun kekuatan persatuan masyarakat desa mulai membuat makhluk itu mundur. Akhirnya, setelah beberapa saat, Kolong Wewe lenyap, hilang dari pandangan, kembali ke dalam kegelapan yang selama ini menyelimutinya.
Wulan, meskipun masih tampak lemah, akhirnya bisa berbicara dengan jelas, dan matanya yang kosong perlahan kembali hidup. Warga desa merayakan kemenangan mereka, bersyukur bahwa mereka berhasil mengalahkan Kolong Wewe bersama-sama. Bima, Eka, dan Wulan duduk di depan rumah memandang matahari terbit yang cerah. Desa mereka selamat. Dan mereka tahu bahwa kehadiran satu sama lain serta kekuatan kebersamaan adalah hal yang tak ternilai. "Terima kasih, Bima," kata Wulan. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Kita berhasil, kan?" "Ya, kita berhasil," jawab Bima. "Bersama, kita tak akan pernah takut lagi." Dengan semangat baru, masyarakat Girimukti melangkah maju, mengingat bahwa dalam kegelapan, kebersamaanlah yang menjadi cahaya mereka. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.